Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama Damar Al-Fajri dengan NIM 2014-338, yang kedua Muhammad Mulki Fitriadi dengan NIM 2014-351, dan saya sendiri Halimatul Jahro dengan NIM 2014-365. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro dengan tema Perdagangan Luar Negeri, Proteksi, dan Globalisasi. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Damar Al-Fajri. Perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Keuntungan melakukan perdagangan. Pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri, atau perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Selain itu, permintaan akan suatu barang ditentukan oleh pendapatan kita. Dapat menduga bahwa ada hubungan antara pendapatan suatu negara dengan pembelian barang luar negeri atau impor. Jika pendapatan naik, maka pembelian barang-barang dan jasa atau dari dalam negeri maupun impor dapat mengalami kenaikan. Ada 3 aspek dari peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian, yaitu yang pertama, keuntungan yang dapat diperoleh suatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri. Yang kedua yaitu kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri. Dan yang ketiga yaitu mengenai globalisasi. Adapun materi selanjutnya yaitu pandangan mazhab merkantilis dan klasik. Ahli-ahli ekonomi tergolong dalam mazhab merkantilis, yaitu ahli-ahli ekonomi yang hidup di sekitar abad ke-16 dan ke-17. Mereka berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Menurut mereka, suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri. Dan sesudah itu, ahli-ahli ekonomi klasik menganalisis lebih mendalam lagi peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Misalnya David Ricardo telah mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis untuk menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam mengembangkan suatu perekonomian. Teori Ricardo yang menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan merupakan teori yang hingga sekarang menjadi dasar kepada teori perdagangan luar negeri. Berdasarkan kepada teori Ricardo tersebut, negara-negara digalakkan menjalankan sistem perdagangan bebas atau free trade. Yang dimaksudkan dengan perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri yang dimana setiap negara melakukan perdagangan tanpa adanya halangan perdagangan dan tidak terdapat sembarang pajak dan peraturan-peraturan yang melanggar ekspor dan impor. Materi selanjutnya yaitu beberapa keuntungan melakukan perdagangan. Melakukan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang cukup penting di setiap negara. Tiada satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan luar negeri. Walau bagaimanapun, kepentingan sektor luar negeri dalam suatu perekonomian berbeda dari satu negara ke negara lain. Di sebagian negara, ekspor dan impor meliputi bagian yang cukup besar dalam pendapatan nasional. Yang pertama yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
Yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar industri-industri dalam negeri. Yang keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Keuntungan dari spesialisasi. Asumsi-asumsi yang digunakan di dalam menunjukkan keuntungan yang didapat dari perdagangan luar negeri biasanya digunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan angka-angka, dengan menggunakan grafik. Di dalam bagian ini akan diuraikan gambaran secara angka-angka mengenai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan luar negeri. Dalam menunjukkan keuntungan perdagangan luar negeri dengan angka-angka, dua gambaran akan dibuat, yaitu yang pertama, gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan mutlak dalam mengeluarkan suatu barang. Yang kedua, gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan berbanding dalam mengeluarkan sesuatu barang. Selanjutnya yaitu keuntungan perdagangan dalam grafik. Gambaran secara grafik mengenai keuntungan dari perdagangan perlu diterangkan secara dua tahap. Yang pertama yaitu ditunjukkan keadaan sebelum perdagangan. Pada tahap kedua ditunjukkan keadaan sesudah dilakukan perdagangan. Keadaan sebelum spesialisasi. Dalam gambar 11.1 ditunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Prancis dan Kanada dalam memproduksi televisi dan radio. Kurva kemungkinan produksi yang ditunjukkan dalam gambar 11.1 adalah berbentuk garis lurus. Ini berarti pada setiap tingkat produksi, harga relatif barang-barang adalah tetap, yaitu skala produksi bersifat berskala tetap. Pengurangan produksi barang lain, yaitu biaya penggantian atau opportunity cost, yang harus dibuat untuk menambah produksi suatu barang adalah tetap besarnya pada setiap tahap produksi. Selanjutnya yaitu proteksi dan pembatasan perdagangan. Pengertian proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif, kuota, dan sebagainya. Pengertian tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif digolongkan menjadi 3. Yang satu adalah bea ekspor, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut masuk ke negara lain. Yang kedua, bea transito adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhir adalah negara lain. Dan yang ketiga, yaitu bea impor. Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhirnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong proteksi. Dalam perdagangan luar negeri, konsep proteksi berarti usaha-usaha perintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Yang penting artinya dalam pembangunan negara dan kemakmuran perekonomian negara. Dan di bawah ini secara ringkas diterangkan beberapa tujuan penting dari proteksi. 1. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. 2. Mendorong perkembangan industri baru. 3. Untuk mendiversifikan perekonomian. 4. Untuk menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. 5. Untuk memperbaiki neraca pembayaran. 6. Untuk menghindari dumping. Dan yang ketujuh, untuk menambah pendapatan pemerintah. Alat pembatasan perdagangan. Yang selanjutnya yaitu globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Definisi globalisasi yaitu
satu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa ini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Sebabnya adalah karena konsep tersebut berlaku di berbagai bidang ekonomi, politik, kebudayaan, hubungan sosial, dan bahkan di bidang olahraga. Contohnya, pemain sepak bola Korea dan Afrika telah bermain dalam klub sepak bola di berbagai negara di Eropa dapat dianggap sebagai perkembangan globalisasi. Walau bagaimanapun, yang ingin dibicarakan di sini bukanlah aspek dari globalisasi, tetapi globalisasi dalam bidang ekonomi berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa ekonomi yang berlaku di seluruh dunia semenjak selesainya Perang Dunia Kedua. Globalisasi didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi. Globalisasi bukanlah suatu keadaan yang baru dalam hubungan ekonomi luar negeri. Proses globalisasi telah pun bermula semenjak beberapa abad yang lalu, ketika negara-negara Eropa menjelajahi daerah-daerah baru di benua Amerika, Australia, dan New Zealand, dan melakukan penaklukan dan penjajahan di berbagai kawasan di Asia dan di Afrika. Perkembangan ini telah meningkatkan aliran-aliran perpindahan penduduk dari negara Eropa ke negara-negara di benua Amerika, Australia, dan New Zealand, mengembangkan investasi asing ke kawasan baru dan daerah yang dijajah, dan meningkatkan kegiatan perdagangan luar negeri. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Apabila ada salah-salah kata dari kalimat atau penulisan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan karena kelompok kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.